warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya adalah Cindy Aulia Asani. Saya mahasiswa UT Salut Gemilang Rumbia semester 6 kelas A dengan NIM 877621983. Oke teman-teman, di sini saya akan uji coba praktik 1, yaitu tentang gerak pada tumbuhan. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada gerak seismonasti, yang kedua ada gerak niktinasti, dan yang ketiga adalah gerak geotropisme. Oke teman-teman, silahkan simak video penjelasan saya berikut ini. Baik, untuk sebelum melanjutkan praktik, kita harus menyiapkan alat dan bahan ya. Untuk alat dan bahannya, kita menggunakan tumbuhan putri malu, kemudian ada lembar kerja dan penggaris. Jadi sebelum kita melaksanakan praktik, kita harus tahu gerak seismonasti itu adalah gerak pada tumbuhan yang terjadi akibat rangsangan, sentuhan, atau getaran. Jadi gerak ini tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Jadi berbeda dengan tropisme. Baik, untuk percobaan pertama yaitu saya melakukan dengan menyentuh putri malu dengan lembut ya. Seperti yang dilihat ketika disentuh, daun putri malu itu tidak mengatup, bahkan hampir-hampir tidak mengatup karena disentuh dengan sentuhan yang lembut. Bisa dilihat dari video tersebut ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu disentuh dengan cara sedang. Jadi, daun putri malu ketika disentuh dengan sentuhan yang sedang, maka dia akan mengatup sesuai dengan yang disentuh. Jadi, bagian yang lain itu tidak mengatup ya teman-teman. Jadi, yang mengatup itu hanya bagian yang disentuh saja. Nah, untuk percobaan yang terakhir yaitu disentuh dengan cara yang kasar. Jadi, bisa dilihat secara langsung, ketika daun putri malu itu disentuh secara kasar, maka otomatis daun-daun yang disentuh dan yang tidak disentuh pun ketika terdapat guncangan atau goyangan dari sentuhan, maka dia akan mengatup secara otomatis. Baik, untuk percobaan yang kedua yaitu siapkan alat dan bahan. Jadi tetap menggunakan tumbuhan putri malu, kemudian ada kardus yang sudah dilapisi koran dan penggaris. Jadi di percobaan kali ini kita akan menjelaskan tentang gerak niktinasti. Jadi gerak niktinasti adalah gerak pada tumbuhan yang terjadi karena perubahan siang dan malam, jadi gelap ke terang. Dan gerak ini juga tidak dipengaruhi oleh rangsangan, melainkan dipicu oleh ritme alami atau biologis tumbuhan tersebut. Oke, untuk percobaan yang selanjutnya yaitu siapkan kardus yang sudah dilapisi dengan koran, kemudian kita tutupkan di bagian tumbuhan putri malu tersebut. Kemudian kita tutupkan menggunakan kardus tersebut supaya tumbuhan tersebut atau putri malu tersebut tidak terkena cahaya. Jadi nanti kita bandingkan yang terkena cahaya dan tidak terkena cahaya sampai tunggu beberapa saat ya. Nah, ini bagian tumbuhan yang tidak saya tutup ya teman-teman ya. Jadi dia masih segar dan dia daunnya tetap terbuka setelah disentuh oleh rangsangan di awal tadi. Sedang, lembut, dan keras. Baik teman-teman, setelah kita tunggu selama kurang lebih 30 menit, kita akan coba buka kardus yang menutupi tumbuhan putri malu tersebut. Dan apa yang terjadi? Tumbuhan tersebut tidak membuka daunnya ya, dikarenakan dia tertutup dan tidak mendapatkan akses cahaya dari matahari. Maka ini disebut dengan gerak niktinasti, di mana tumbuhan tidak memiliki akses yang cukup untuk mendapatkan sinar matahari. Berbeda dengan tumbuhan yang mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka tumbuhan putri malu tersebut akan membuka daunnya secara maksimal. Oke teman-teman, untuk yang terakhir yaitu ada gerak geotropisme. Sebelum kita melihat hasil pengamatan saya, sebelumnya disiapkan dulu alat bahannya ya. Ada kacang hijau yang sudah dicuci bersih, kemudian wadah yang sudah diberi label A dan B, dan tanah yang subur. Jadi gerak geotropisme pada kacang hijau adalah pergerakan atau pertumbuhan organ tumbuhan, akar, dan batang yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Jadi akar kacang hijau menunjukkan geotropisme positif atau tumbuh ke arah pusat bumi atau ke tanah, sedangkan batang menunjukkan geotropisme negatif, yaitu tumbuh menjauhi tanah atau melawan gravitasi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melihat hasil pengamatan saya.
Oke, untuk hari pertama kacang hijau masih belum bertumbuh apa-apa ya teman-teman, karena masih hari pertama. Sudah saya siram, ini sudah menggunakan tanah yang subur juga. Nah, ini kemudian hari kedua sudah mulai tumbuh ya teman-teman, kacang hijaunya sudah mulai terlihat ada akar dan sudah mulai tumbuh. Menginjak hari ketiga, nah ini sudah tumbuh ya teman-teman, sudah mulai tinggi, sudah mulai bercabang, sudah mulai bergerak ke arah atas untuk batangnya, dan akar sudah mulai kuat ke tanah. Kemudian hari keempat, kita bisa lihat ya teman-teman, daun sudah mulai terbuka untuk yang di label B. Kemudian yang di label A itu daunnya sudah mulai menguncup dan akan terbuka, berbeda dengan daun B. Untuk hari kelima, daun sudah mulai membuka semuanya ya teman-teman. Akar sudah mulai kuat, sudah mulai menjulang tinggi menuju ke langit, ke arah langit. Batangnya sudah lurus ke atas ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah hari ke-6 dan ke-7. Jadi hari ke-6 dan ke-7 ini saya untuk yang cup B, saya tidurkan cupnya supaya terlihat perbedaan antara tumbuhan A dan B. Jadi yang untuk tumbuhan A, dia berada di posisi menghadap ke langit ya teman-teman, bisa dilihat. Kemudian untuk yang B, dia ke samping, tumbuhnya ke samping, kemudian daunnya tetap menatap ke langit. Jadi batangnya dia ke samping, sementara di cup A dia tumbuh lurus ke atas. Oke teman-teman, demikian tadi adalah penjelasan materi saya tentang gerak pada tumbuhan. Jadi teman-teman sudah tahu ya perbedaan antara gerak seismonasti, niktinasti, dan geotropisme itu bagaimana. Semoga apa yang sudah saya jelaskan, apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.